Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo, NIM 4520040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika epistemologi. Yaitu yang pertama adalah pengertian epistemologi. Epistemologi adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika ingin mengetahui sesuatu, maka kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui. Itulah yang merupakan hakikat epistemologi. Persoalan-persoalan pokok dan epistemologi diantaranya yaitu yang pertama, soal pengetahuan, kekaguman sebagai awal kemunculan epistemologi. Yang kedua, anggapan umum atau akal sehat. Yang ketiga, skeptisisme. Yang keempat, aspek eksistensial. Yang kelima, analogi pengetahuan. Yang keenam, metode di dalam epistemologi. Yang selanjutnya, teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika korespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam objek yang disetujui pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu teori koheren, adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme, adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau budaya. Yang keempat yaitu teori performatif, adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran, sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Yang kelima yaitu teori huduri, adalah ilmu iluminasi. Ini merupakan pengetahuan dengan kehadiran, karena ia diakhiri dengan keadaan dan memiliki objek imanen yang menjadi pengetahuan sebagai objek. Selanjutnya, hakikat pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang tersusun baik mengenai metafisik ataupun fisik. Adapun hakikat pengetahuan menurut aliran yang berkembang yaitu yang pertama, realisme. Di sini mempunyai pandangan realistik terhadap alam. Pengetahuan adalah gambaran atau kopian yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, dari fakta atau hakikat. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah proses mental dan psikologis yang bersifat subjektif. Yang ketiga yaitu empiris. Empirisme mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera tentang hakikat. Pengetahuan mereka mengatakan bahwa pengetahuan adalah pengalaman. Yang keempat yaitu positivisme. Positivisme merupakan kelanjutan dari perpanjangan dari empirisme. Jadi positivisme mengatakan bahwa kepercayaan yang berdasarkan dogma harus digantikan pengetahuan yang berdasarkan fakta. Yang kelima, praktisme. Praktisme adalah pengaruh sebuah ide atau pengetahuan bagi sebuah rencana. Sebuah pengetahuan akan tergantung pada penerapannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat tersebut. Selanjutnya, sumber pengetahuan. Pada dasarnya manusia menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan. Yang benar, yang pertama melalui rasio dan yang kedua melalui pengalaman. Adapun cara kerja rasio adalah melalui berpikir deduktif. Manusia awalnya mengetahui segala sesuatu itu bersifat a priori, yang prinsip-prinsipnya sudah ada sebelum manusia berusaha memikirkannya, karena bukanlah ciptaan pikiran manusia. Berikutnya materi yang kedua yaitu Tuhan, manusia, dan eskatologi.
Yang pertama adalah Tuhan. Tuhan adalah arti zat yang menciptakan makhluk dan seluruh alam semesta. Zat wajib yang disembah, sementara Tuhan dalam pandangan para filsuf adalah akal murni. Yang kedua, penamaan Tuhan dalam Al-Quran yaitu Rabb. Rabb adalah Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan keseluruhan alam. Ini tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi juga dimaksudkan sebagai Sang Maha Pemelihara. Kemudian Malik dipakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa memiliki atau merajai sesuatu. Ilah secara epistemologi. Ilah mempunyai arti sebagai yang disembah dengan yang sebenarnya atau tidak sebenarnya. Apa yang disembah manusia, dan itulah ilah namanya. Ini yang membedakan seseorang apakah kamu muslim atau bukan. Yang kedua yaitu Tuhan sebagai zat personal dan impersonal. Tuhan sebagai zat personal terdapat dalam paham agama-agama seperti Yahudi, Kristen, Islam. Konsep Tuhan dalam agama ini jelas identitasnya. Setiap agama memiliki nama Tuhan dan yang aktif serta memiliki berbagai sifat kesempurnaan. Yang kedua, Tuhan sebagai zat yang impersonal. Tuhan yang impersonal adalah konsepsi Tuhan yang berkebalikan dari konsepsi Tuhan yang personal. Tuhan yang impersonal adalah menolak konsep Tuhan yang bersifat pribadi atau antropomorfis. Selanjutnya, manusia. Manusia dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk yang berakal, berbudi, mampu menguasai makhluk lain. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu eskatologi. Pengertian eskatologi berasal dari kata eskaton yang dapat diartikan doktrin tentang hari akhir. Sebuah doktrin yang membahas keyakinan tentang kejadian akhir hidup. Yang kedua, hidup sesudah mati. Keadaan sesudah mati adalah misteri di atas misteri, karena kematian adalah fakta yang setiap manusia akan mengalaminya dan tidak dapat mengetahui bagi subjek yang berusaha memisahkan diri dari objek, sehingga belum pernah mengalaminya. Apa yang terjadi setelahnya? Mungkin sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.